Oke, bismillah, alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita bisa bertemu kembali di hari kedua bulan suci Ramadan ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam ilmu bahasa Arab. Sebentar saya tampilkan dulu papan tulisnya. Dan saya mute dulu semua suaranya biar nggak terganggu. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi terbaru dalam ilmu bahasa Arab. Di mana sebelumnya kita membahas tentang fiil mazid, kemudian juga kita membahas tentang huruf asli dan huruf tambahan. Nah, di mana itu semua sebetulnya adalah materi yang nantinya akan memudahkan kita dalam menelaah atau melihat mana huruf yang asli, mana huruf yang menjadi huruf tambahan. Atau kalau dalam istilah ilmu sorofnya adalah mana fi'il mujarrad, mana fi'il mazid. Karena mengetahui mana fi'il mujarrad, mana fi'il mazid itu adalah salah satu langkah dalam memahami makna per makna dari setiap fi'ilnya. Karena antara fi'il mujarrad dengan fi'il mazid itu mempunyai arti yang berbeda. Begitupun antara fi'il mazid satu huruf dengan fi'il mazid dua huruf atau juga fi'il mazid tiga huruf itu mempunyai perbedaan makna per maknanya. Yang nantinya insya Allah akan kita pelajari dalam bab-babnya. Nah, hari ini insya Allah kita akan melihat atau mengenal tentang istilah para ulama dalam menyebutkan istilah rumus. Jadi dalam ilmu sorof itu dikenal dengan istilah namanya wazan atau tamsil. Ada istilah wazan, ada juga istilah tamsil. Nah, jadi dalam ilmu sorof itu ada dikenal dengan istilah wazan atau dikenal dengan juga istilah tamsil. Apa itu wazan atau tamsil? Jadi atau kita mulai dari tamsil dulu. Jadi tamsil ini maksudnya adalah melihat persamaan antara rumus dengan fiilnya. Ini yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal. Di mana kalau misalnya ada fiil datang dengan harokat za, ha, ba. Nah, berarti kan ini masuk dalam rumus fa'ala. Kenapa masuk dalam rumus fa'ala? Karena ini ada persamaan harokat. Harokat zahaba semuanya datang dengan harokat fathah, berarti rumusnya pun akan datang dengan harokat fathah. Atau misalnya ketika ada rumus sami'a, maka atau fi'il maksudnya fi'il sami'a, maka rumusnya akan menjadi fa'ila. Atau juga misalnya ada fi'il dengan hasuna, hasuna. Maka rumusnya adalah fa'ula, fa'ula. Nah, ini adalah istilah tamsil, di mana tamsil itu memindahkan atau menyamakan harokat yang ada pada fi'il dengan rumus-rumusnya. Karena kan rumus yang dibuat oleh para ulama kita tuh cuman fa, ain, dan lam, tidak ada harokatnya. Nah, bagaimana cara kita menaruh harokatnya? Nah, caranya dengan melihat fi'il tersebut. Suaranya bergetar ya Ustaz. Putus-putus Pak Ustadz suaranya. Ustaznya nggak dengar, Ustaz maaf. Suaranya nggak kedengaran. Dan
dia fi'il. Ustadznya terlempar keluar. Oh, mohon maaf Ibu, saya terpental nih. Suaranya sekarang gimana? Jelas, Ustaz. Jelas Ustadz. Oke. Tadi sampai mana ya? Takutnya yang saya jelaskan ternyata tadi hilang suaranya. Rumus tamsil Ustadz. Zahaba fa'ala sami'a fa'ila hasuna fa'ula. Oh, sampai situ ya? Iya. Oke. Saya tulis ulang dulu. Nah, jadi kita ulang pembahasannya. Jadi dalam istilah ilmu shorof itu ada yang diistilahkan dengan wazan atau tamsil. Di mana wazan ini istilah yang populer, sedangkan tamsil ini istilah yang jarang sekali digunakan. Tapi intinya antara wazan dengan tamsil itu adalah istilah yang sama. Cuman penyebutannya ada yang berbeda. Kita bahas dari istilah yang tamsil, yang nanti akan kita sambungkan ke istilah yang wazan. Ini Bu Mila, mohon maaf bisa kembalikan hostnya ke saya supaya saya mute semuanya. Oke. Nah, misalnya yang tadi zahaba, zahaba. Nah, misalnya yang kata zahaba. Zahaba itu kalau kita lihat hurufnya kan ada 3. Ada zal, ada ha, ada ba. Berarti dia masuk ke kategori fi'il mujarrad. Nah, karena dia masuk ke fi'il mujarrad, berarti kita nanti akan masukkan rumus fa, ain, dan lam. Karena kan rumus fi'il mujarrad itu adalah fa, ain, dan lam. Kemudian bagaimana kita mengisi harokatnya? Nah, kita samakan dengan harokat yang ada di fi'il zahaba. Nah, karena harokat yang ada di fi'il zahaba itu adalah fathah semua, maka otomatis rumus yang fa, ain, dan lamnya akan kita isi dengan harokat fathah semua. Itu yang dinamakan dengan tamsil, menyamakan antara harokat yang ada pada fi'il dengan harokat yang ada pada rumusnya. Begitupun kalau misalnya ini masih fi'il mujarrad 3 huruf, kalau misalnya fi'ilnya datang dengan bentuk sa, mi, a, di mana harokatnya itu fathah, kasroh, fathah. Nah, maka rumus fa, ain, dan lamnya pun akan kita eh, samakan dengan bentuk sami'a. Berarti fa, ain, la. Ini tamsil. Menyamakan antara harokat yang di fi'il dengan harokat yang di rumus. Begitupun dengan fi'il ha, su, na. Nah, di mana di hasuna ini, kalau kita lihat bentuk harokatnya adalah fathah, dhammah, dan fathah, maka harokat yang akan kita berikan pada rumus fa, ain, dan lam adalah fa, au, la. Ini adalah tamsil. Atau misalnya ketika ada fi'il, tapi bukan fi'il mujarrad 3 huruf, melainkan fi'il mujarrad 4 huruf.
Nah, di mana fi'il mujarad 4 huruf itu kan, kalau rumusnya itu adalah fa, ain, lam, dan lam. Ada 2 lam. Nah, bagaimana memberikan harokatnya? Ya kita lihat di fiilnya. Kalau misalnya ada fiil datang dalam bentuk basmalah. Basmalah. Nah, karena harokatnya fathah, sukun fathah, fathah, maka harokat yang ada di fa, ain, lam, lam ini adalah fa, sukun, fathah, fathah. Jadilah fa'lala. Dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan istilah tamsil atau menyamakan antara harokat yang ada di fi'il dengan harokat yang ada di rumusnya. Atau juga bisa dinamakan dengan wazan. Wazan itu ditimbang harokat yang ada di bentuk fi'il dengan harokat yang ada di bentuk rumusnya. Nantinya si zahaba ini akan masuk ke rumus mana? Kalau kita lihat rumus zahaba ini karena fathah semua, maka dia akan masuk ke dalam rumus fa'ala dan seterusnya. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau kita lanjut? Jelas semua ibu-ibu? Oke, kalau jelas kita lanjut. Nah, ini juga berlaku pada bentuk yang fi'il mazid 1 huruf atau fi'il mazid 2 huruf atau juga fi'il mazid 3 huruf. Intinya wazan atau tamsil ini fungsinya untuk melihat ini fi'il itu masuk dalam bab apa. Apakah bab fi'il mujarrad 3 huruf atau bab fi'il mujarrad 4 huruf atau fi'il mujarrad 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Itu istilah wazan dan tamsil. Nah, begitupun nantinya di dalam apa? Di dalam melihat huruf per hurufnya. Kan rumus itu ada datang dengan bentuk fa, ain, dan lam. Di mana fa, ain, dan lam ini kan fi'il mujarrad 3 huruf. Nah, fi'il mujarrad 3 huruf ini nantinya juga setiap huruf ini mempunyai istilah. Nah, untuk fa, istilahnya adalah fa'ul kalimah. Fa'ul kalimah. Untuk ain, istilahnya ainul kalimah. Ini yang ada bukunya bisa dilihat di halaman 29. Dan untuk lam adalah lamul kalimah. Lamul kalimah. Nah, fa itu dinamakan dengan fa'ul kalimah, ain dinamakan dengan ainul kalimah, dan lam dinamakan dengan lamul kalimah. Kenapa diberikan nama-nama seperti ini? Karena nantinya ketika misalnya kita merujuk pada sebuah kamus nih, misalnya kamus-kamus dalam Arab bahasa Arab, maaf. Kan ada kamus itu ada Arab Indonesia, ada Indonesia Arab, ada juga bahasa Arab. Ini salah satu faidahnya adalah nantinya ketika misalnya kita mencari kalimat sami'a deh misalnya, di mana sami'a itu kan huruf keduanya berharokat kasroh. Nah, nantinya di kamus tersebut dia akan bilang ainul kalimahnya berharokat kasroh. Padahal di kata sami'a itu, atau jangan sami'a deh, ada kata ain. Misalnya di kata hasuna, hasuna. Nah, di kata hasuna ini kan nggak ada huruf ain. Tapi karena huruf keduanya itu adalah dhammah, maka nantinya di kamus itu akan disebutkan ainul kalimahnya itu berharokat dhammah. Apa yang dimaksud dengan ainul kalimah? Ainul kalimah itu maksudnya huruf keduanya. Karena kan di rumus itu fa, ain, dan lam.
fa huruf pertama, ain huruf kedua, lam huruf ketiga. Nah, berarti sin ini adalah huruf kedua. Nah, ainnya makanya diistilahkan dengan ainul kalimah. Merujuk kepada wazan fa'alanya atau wazan ainnya, di mana ain itu adalah posisi yang kedua. Makanya nanti disebut dengan ainul kalimahnya harokatnya dhammah. Nah, ini juga akan kita temukan kalau kita belajar lebih dalam ilmu-ilmu syar'i. Misalnya ilmu fiqihnya, atau ilmu hadisnya, atau ilmu tafsirnya, terutama ilmu tafsir, di mana dalam menafsirkan itu ada ulama-ulama yang nantinya akan menjelaskan fi'il-fi'ilnya, nanti dia masuk dalam kategori fi'il apa. Nah, nantinya beliau akan jelaskan di huruf tengahnya misalnya ainul kalimahnya apa, atau lamul kalimahnya apa, atau faul kalimahnya apa. Jadi kalau disebutkan dengan istilah faul kalimahnya itu berarti huruf pertamanya. Ainul kalimahnya berarti itu huruf keduanya. Lamul kalimahnya berarti itu huruf ketiganya untuk fiil mujarad 3 huruf. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke, paham ya? Sekarang kita coba nih. Nah, kata zahaba. Kata zahaba, za-nya ini adalah fa'ul kalimah. Karena dia huruf pertama. Ha-nya itu ainul kalimah karena dia huruf kedua. Ba-nya lamul kalimah karena dia huruf ketiga. Begitupun sami'a. Sin-nya adalah fa'ul kalimah karena dia huruf pertama. Mi-nya itu adalah ainul kalimah karena dia huruf kedua. Ain-nya itu adalah lamul kalimah karena dia huruf ketiga. Misal saya akan sambil tanya ya. Ada fi'il akhoza. Nah, saya tanya dulu untuk Ibu Afwani. Kira-kira mana yang jadi ainul kalimahnya? Mikrofonnya dinyalakan dulu. Nah, sudah. Ya. Nah, itu apa? Akhoza ya, Pak? Akhoza. Oh, itu huruf pertamanya Hamzah. Yang ainul kalimahnya yang mana? Hamzah. Ainul kalimahnya. Ainul. Ainul. Oh, ainulnya. Ya. Ainulnya. Tadi. Ho. Ya, kho. Kalau Ho. fa'ul kalimahnya? Faul kalimahnya Hamzah. Nah, kalau lamul kalimahnya? Zo. Za, bukan zo. Ya, za. Oke. Jelas ya? Kalau ainul kalimah Ya. berarti huruf keduanya. Huruf keduanya, ya. Ya. Oke, saya coba tanya lagi. Oh, Budi nggak ada ya? Ke Ibu Mimbar. Sa'ala. Nah, sin itu apanya nih? Kalimah. Ibu Mimbar bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Atau masih pada bingung yang menyalakan ininya, apa mikrofonnya? Di bawah ada tanda seperti panah, diklik di situ. Nanti akan muncul mikrofon. Atau siapa deh yang sudah bisa menyalakan mikrofon, silakan. Bu Iva, Ustadz. Saya. Iya, ini tampilannya Iya, baru, Ustadz. Ustadz. Jadi kita Iya, rada nyari-nyari dulu. Saya iya coba, Apa boleh, betul. Ustadz? Boleh. Bu Iva dulu, Ya, setelah itu baru Boros. Boleh. baik. Disebutkan satu-satu, Ustadz. Ya, yang jadi lamul kalimah yang mana? Yang menjadi lamul kalimahnya adalah lam. Nah ya, Lam. kalau sin dan hamzah? Sin dan hamzah adalah sin adalah faul kalimahnya, hamzah adalah
ain kalimahnya. Oh ya, Masya Allah. Sudah jelas ya Bu Iva? Ya, insyaallah. Ya Ustadz, jadi itu memang tadi ibu-ibu mungkin bingung Ustadz untuk itu membuka Mencari mute-nya itu. mic-nya. Ah, ah. Tampilannya Ya. baru Ada Ustadz. panah yang di bawah. Iya, yang menjorok ke atas itu ya. Iya. Iya, tekan di bagian itu. Oke, sudah bagus. Coba Ibu Ros yang bagian hasibah. Sebentar, hasibah. Kalau hasibah berarti H itu faul kalimah, si itu ainul kalimah, ba itu lamul kalimah. Nah, iya, Iya. betul. Oke, Masya Allah. Jadi istilah tersebut itu adalah istilah yang nantinya akan menjelaskan huruf-huruf aslinya ya. Fa itu huruf pertama berarti dia masuk dalam kategori fa'ul kalimah. Sin itu huruf kedua berarti dia nanti masuk dalam istilah ainul kalimah. Dan lam itu adalah huruf ketiga berarti dia masuk dalam kategori lamul kalimah. Nah ini untuk fi'il mujarrad 3 huruf. Tentunya setiap fi'il itu nantinya punya perbedaan sedikit. Nah kita coba masuk ke fi'il mujarrad yang 4 huruf. Fi'il mujarrad 4 huruf itu kan fa, ain, lam, Lala. dan lam. Fa'lala. Nah, ini sebenarnya nggak beda jauh dengan yang tadi fi'il mujarrad 3 huruf, cuman bedanya nanti di bagian lamnya. Kalau fa ini sama dengan tadi fa'ul kalimah. Ain juga sama, ainul kalimah. Nah, di bagian lamnya. Kalau tadi kan lamul kalimah. Kalau sekarang itu ada perbedaan. Lam pertama namanya lamul kalimah ula. Jadi ada tambahan ula. Sedangkan lam kedua lamul kalimah tsaniyah. Lamul kalimah tsaniyah. Jadi yang pertama lam pertama ula, yang kedua tsaniyah. Apa itu ula? Ula itu artinya pertama. Tsaniyah itu artinya kedua. Jadi fa'lala fa'ul kalimah, ainnya ainul kalimah, lamnya lamul kalimah ula, yang lam kedua lamul kalimah tsaniyah. Coba kita praktekkan ke yang basmalah. Basmalah ba-nya fa'ul kalimah. Kenapa fa'ul kalimah? Karena dia huruf pertama. Itu pertama. Sin karena huruf kedua berarti ainul kalimah. Kalimah. Nah, mim. Mim di sini jadi apa? Jadi lamul kalimah Lamul ula. kalimah ula. Ya, lamul kalimah ula karena dia huruf lam pertama. Kemudian basmalah la yang di akhir lamul kalimah tsaniyah. Mana ya? Nah, ada yang bingung nggak dengan istilah ini? Sebelum kita lanjut ke prakteknya. Saya akan tuliskan dulu. Jadi silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, nggak ada ya. Kita praktek berarti. Nah, kata yang pertama dulu, tarjamah. Coba kita mulai dari Ibu Sri. Iya. Kalau ainnya itu faul kalimah, rohnya Tarjamah, Bu. Yang paling atas. tarjamah. Tanya itu faul kalimah, rohnya itu ainul kalimah, janya itu lamul kalimah ula, kemudian manya itu lamul kalimah tanya. Lamnya apa? Mimnya? Lamul kalimah Lamul kalimah tanya. saniyah. Iya, lamul kalimah tsaniyah. Adalah yang kedua. Nah, oke, yang hauqala sekarang. Hauqala. Ibu Zia mau coba gak? Saya ya Ustadz. Ya, mau coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hauqala. Haknya itu ainul kalimah,
Wawunya itu Faul kalimah. Kalau Faul. ainul kalimah itu huruf kedua. faul kalimah, wawunya itu ainul kalimah, Ainul kalimah. qafnya itu lamul awal, Kalimah. lahnya Ya. itu lamul saniyah. Nah ya. Lamul kalimah ula dan lamul kalimah saniyah. Ustadz, halaman berapa Ustadz? 29. 29. Oh, iya. Yang arbada sekarang kita coba siapa ya? Bu Assalamualaikum Mimbar sudah Ustaz. nyala nih. Dari tadi bingung mencetnya. Iya, ada tanda panah di bawah. Soalnya ini Iya, baru nih tampilannya. dari tadi Masya Allah. Ya, ya Ustaz yang mana ya? Tadi dulu. Yang paling bawah, Bu, arbada. Tadi dulu kok kecil sih ini aja. Nggak kelihatan. Nih, arbada. Ain, Ya. ro, ba, dan dal. Ain, ro, dan Ain, ro, ba, dan dal. Ain, faul. Ro-nya ainun. Dalnya apa? Ba-nya dulu. Oh, ba. Oh iya. Ain, faul. Faul kalimah. Iya, faul kalimah. Ain. Terus kok nggak kelihatan tulisannya, Masya Allah. Ro, Ba ya. Ro itu Ro dulu. ainul kalimah. Setelah itu ba. Terus baknya ini apa? Lamul kalimah. Ya, lamul kalimah ula. Ya. Oh berarti kalau ini yang 4 ya? Iya, yang 4 ini. Oh, yang 4 berarti yang pertama faul kalimah ula. Terus yang kedua Enggak, cuman di lamnya. Coba lihat di halaman 29. 29. Oh, 29. Iya, tadi ya. Sebentar. Iya. Jadi ainnya tadi faul kalimah, ro-nya faul ainul kalimah, lamnya baknya kali apa? Faul kalimah ula. Betul nggak Ustaz? Di bawah ainul kalimahnya. Ada di halaman 29 ya, Bu. Terus Masya Allah nih nggak ini lagi. Hilang lagi Ustaz. Ya. Dua 29 udah nih Ustaz 29. Nah ya, tinggal diikutin aja itu. Udah sesuai dengan. Iya. Tadi kan ba Da. kan? Ya, arbada. Nah, Iya. mbaknya apa itu? Lihat yang Mbaknya fi'il mujarad 4 huruf, Bu. Iya. Jadi ain sudah tadi faul kalimah, ro-nya ainul, baknya tadi kalimah. lamul kalimah ula ya? Kalimah ula. Ya. Iya, betul. Iya. Bawahnya lagi. Dalnya? Dalnya. Bawah lagi. Hilang. Mental Lamul kayak. ya? Iya, Bu, Iya, Bu lamul. Mimbar. Iya, yang dalnya kan lamul kalimah. Saniyah. Nah, Ibu coba lihat di halaman 29. Itu ada ada 2 lam. Lamul kalimah ula, lamul kalimah saniyah. Lihatnya yang fi'il mujarad 4 huruf. Bukan fi'il mujarad 3 huruf. Faul mujarad. Kalau lihat fi'il mujarad 3 huruf, ya beda dengan contoh iya. arbada. Iya, biar ulang lagi Ustadz, biar jelas Bang. Ain arbada, jadi ain itu faul kalimah, ro itu ainul kalimah, baknya Lamul kalimah. baknya lamul kalimah Ula. Betul. lamul Betul. kalimah ula, Ula. dalnya lamul kalimah saniyah. saniyah. Iya. Dari tadi nyari-nyari itu aja cara ini, jadi nggak ketemu, nggak kedengeran. Iya, Ustaz. lihat aja di halaman 29 di bagian Iya. fi'il mujarad 4 huruf. Ya udah Ustadz. Ya, jadi kalau kita mau lihat fi'il, kita hitung dulu, Bu. Jadi jangan kita langsung masukkan ke fi'il mujarad 3 huruf. Oh gitu. Kita hitung dulu. Jumlah hurufnya ada berapa? Kalau kita nggak ngitung dan langsung memasukkan ke fi'il mujarad 3 huruf, ya akan beda hasilnya.
Baik Ustadz. Ini dari, ya maaf Ustadz. Bingung dari tadi apa nih, mencet-mencetnya jadi keluar masuk keluar masuk. Mohon maaf Ustadz. Jadi nggak kedengeran terakhir penjelasannya. Makasih Ustadz. Ya, jadi hitung dulu hurufnya ada berapa. Baik Ustadz. Oke, ada yang belum paham? Insya Allah. Oke. Bu Yuldiani paham nggak? Coba dinyalakan dulu mikrofonnya. Di bagian bawah ada tanda panah. Soalnya ini tampilan papan tulis baru dari ininya nih, dari Zoom-nya. Dari Agak Zoom. beda. Ya. Ustadz mau nanya boleh? Iya, Bu, silakan. Ya itu berarti itu saniyah ya, karena di papan tulisannya sanilah, mungkin hanya salah ini aja, hanya salah. Saniyah. Bukan sanilah ya, sani. Iya, saniyah. Maaf. Ini yang di papan salah nih. Saniyah. Saniyah. Ya, sesuai yang di buku 29. Lamul kalimah saniyah, bukan sanilah. Ya, baik Ustadz, makasih. Oke, Bu Yuliani kayaknya masih bingung nyalain mikrofon ini. Iya. Oke, ini untuk yang fi'il mujarrad 3 huruf dan 4 huruf. Jadi misalnya saya tulis lagi satu fi'il. Ada fi'il zala. Ada fi'il zalzala. Nah, sebelum kita sebutkan mana fa'ul kalimahnya, mana ainul kalimahnya, kita hitung dulu jumlah hurufnya. Zalzala, nah kalau kita lihat ini ada 4 huruf. Berarti dia nantinya akan disesuaikan dengan wazan fi'il mujarrad 4 huruf. Ya, dengan fi'il mujarrad 4 huruf. Dengan wazan itu ya. Nah, jadi kita tambah ini istilah wazan. Dengan wazan fi'il mujarrad 4 huruf. Di mana zai itu adalah fa'ul kalimah, lam itu ainul kalimah, zai yang kedua lamul kalimah ula, dan lam terakhir lamul kalimah saniyah. Ya. Jadi seperti itu, hitung dulu hurufnya. Nah, ketika kita udah dihitung nih hurufnya, oh ini ada 4. Nah, kita lihat juga nantinya, ini 4 huruf ini masuk fi'il mujarrad atau fi'il mazid 1 huruf. Karena seperti yang kita pelajari di bagian fi'il mazid, itu kan ada fi'il mazid 1 huruf. Dimana kalau kita hitung kan totalnya ada 4 huruf. Ada yang fa'ala tambahan tasydid, ada yang af'ala tambahan hamzah, ada juga fa'ala tambahan alif. Nah, kita sekarang masuk ke fi'il mazid. Kalau fi'il mazid berarti udah masuk ke dalam kategori fi'il tambahan. Nah, kita mulai dulu ke fi'il mazid 1 huruf. Ke fi'il mazid 1 huruf. Nah, kita masuk contoh yang tasydid fa'ala. Ada fa, ada ain, ada 2 ain dan ada lam. Ada lam. Nah, berarti di sini yang jadi huruf tambahan adalah yang tasydid. Nah, di mana berarti ada 2 huruf ain di sini. Nah, gimana cara kita menjelaskan rumusnya? Pertama, kalau fa sama ya, fa'ul kalimah. Karena dia masih dalam kategori huruf yang asli. Huruf pertama. Begitupun yang lam. Lam juga sama, lamul kalimah. Nah, berarti yang akan jadi pembahasannya adalah di bagian ain. Karena ada 2 ain di sini. Kalau tasydid itu kan berarti ada 2 ain. Nah, ain pertama ini yang nantinya akan jadi harfun zaid. Harfun zaid itu apa? Huruf tambahan. Harfun zaid. Nah, sedangkan ain yang kedua inilah yang jadi ainul kalimah. Ainul kalimah. Jadinya fa'ala ini kalau kita jelaskan wazannya fa'ul kalimah. Ain yang pertama harfun zaid, kemudian ain yang kedua ainul kalimah, dan lam itu adalah lamul kalimah. Atau kalau kita misalnya masukkan ke dalam contoh
fiilnya. Ada fiil nazzala. Nazala. Nah, nazzala kalau nun berarti adalah fa'ul kalimah. Fa'ul kalimah. Zai yang pertama berarti harfun zaid. Harfun. Harfun zaid itu adalah huruf tambahan. Zai yang kedua, nah itulah yang jadi ainul kalimah, dan lam adalah lamul kalimah. Atau juga misalnya kata apa ya? Yang tambahan satu huruf lagi selain nazzala itu bentar. Misalnya rottala, atau jangan rottala, jangan yang ada lam di akhirnya. Misalnya kallafa atau qaddaro deh. Qaddaro. Nah, qaddaro. Nah, qafnya adalah fa'ul kalimah. Fa'ul kalimah. Dal pertama adalah harfun zaid. Harfun zaid. Dal yang kedua adalah ainul kalimah, dan ro-nya adalah lamul kalimah. Lamul kalimah. Nah, seperti itu. Jadi untuk fi'il mazid yang satu huruf yang tasydid, huruf pertama tasydidnya ini kan kalau qaddaro. Kalau ada tasydid berarti ada dua huruf. Nah, karena dalnya tasydid berarti ada dua huruf dal. Begitupun nazzala, karena zainya tasydid berarti ada dua huruf zai. Nah, karena ada dua huruf, nah maka huruf pertama inilah yang jadi harfun zaid, huruf tambahan. Jelas ya? Misalnya kita, Ustaz, ya, tadinya saya kira kalau kita baca kan fa'ala, saya pikir yang pertama, ain pertama itu yang ainul. Tapi rupanya setelah tasjid baru yang ainul kalimah ya. Ain kedua ya, bukan iya, ain huruf pertama. pertamanya dulu. Kenapa huruf pertama? Karena kalau kita lihat nih, rumus aslinya kan fa'ala, di mana itu semua huruf berharokat. Patah. Nah, sedangkan nantinya ketika dia bertasydid seperti ini, nazzala, di mana zainya kan zai, otomatis akan ada zai sukun. Nah, berarti yang sukun itulah yang dijadikan harfun zaid. Ya. Karena Baik, secara Ustaz. asalnya itu berharokat semua. Baik. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Nah, misal kata sabbata. Sabbata. Nah, kita coba ya. Apa ya yang belum? Bu Ida deh. Ya, Ustaz. Sabbata. Sabata, sa-nya itu fa'ul kalimah. Tak pertamanya itu harfun zaid, tak keduanya fa'ul kalimah. Tak terakhirnya lamul kalimah. Lamul kalimah. Nah, ya, seperti itu. Ya. Nah, begitupun kalau misalnya fi'il mazidnya masih fi'il mazid satu huruf ya. Kalau fi'il mazidnya misalnya kalau tadi kan fa'ala. Kalau misalnya sekarang fi'il mazidnya adalah af'ala. Nah, yang jadi huruf tambahan yang mana kalau af'ala? Hamzah, Ustaz. Nah, hamzah. Nah, hamzah inilah yang nantinya akan diistilahkan dengan harfun zaid. Jadi kalau af'ala, hamzahnya adalah harfun zaid, fa-nya fa'ul kalimah, ainnya ainul kalimah, lamnya lamul kalimah. Lamul kalimah. Nah, jadi seperti itu. Untuk kata fa'alanya, fa, ain, dan lamnya tetap seperti yang asalnya fa'ul kalimah atau ainul kalimah atau lamul kalimah. Nah, tinggal yang huruf tambahannya aja. Karena huruf tambahannya ini cuma satu, yaitu hamzah, nah dia diistilahkan dengan harfun zaid. Begitupun nanti ketika masuk ke fi'il mazid, dua huruf misalnya. Nah, kalau yang di buku ada contoh ifta'ala. Ifta'ala. Di mana huruf tambahannya adalah hamzah wasal dan huruf ta. Nah, iya.
Jadinya hamzah wasalnya akan kita jelaskan dengan harfun zaid. Harfun zaid. Jadi hamzah harfun zaid, fa'ul kalimat, ta'nya harfun zaid. Jadi nggak ada istilah harfun zaid ula, harfun zaid tsaniyah. Istilahnya tetap satu, harfun zaid. Ifta'ala, atau kita masukkan ke fi'ilnya, ijtama'a. Ijtama'a. Nah, berarti ini yang huruf aslinya adalah jim, mim, dan ain. Mim dan Karena ain. huruf tambahannya adalah hamzah wasal dan huruf Wasal dan ta. ta. Ijtama'a berarti hamzah wasalnya adalah harfun zaid, jimnya adalah fa'ul kalimah, Fa'ul ta'nya kalimah. harfun zaid, Harfun mimnya zaid. Mimnya ainul kalimah, ainul ainnya kalimah. ada lamul kalimah. Lamul kalimah. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita menjelaskan setiap huruf, setiap wazannya, dijelaskan nih huruf per hurufnya, mana yang jadi fa'ul kalimahnya, mana yang jadi ainul kalimahnya, mana yang jadi lamul kalimahnya, dan mana yang jadi harfun zaid. Ini juga akan menambah wawasan kita bahwa ternyata kategori ini masuk ke fi'il mujarrad, atau yang ini masuk ke fi'il mazid, dan seterusnya. Apalagi kalau kita banyak-banyak, misalnya banyak-banyak praktek. Misalnya ya, kita praktek nih. Di surat Al-Fatihah misalnya. Kita cari yang fi'ilnya aja dulu, belum ke yang isim-isimnya. Nah, coba lihat di ayat kelima, na'budu. Ini sebenarnya masih ada istilah-istilah dhamir nih. Makanya kita prakteknya sedikit-sedikit dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kalau nggak salah sudah masuk ke dhamir. Coba saya lihat. Oh ya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke istilah dhamir. Nah, nanti setelah dhamir itu kita akan banyak praktek di Al-Qur'an. Nah, kita praktek dulu sedikit-sedikit di surat Al-Fatihah ayat kelima, na'budu. Nah, ini huruf tambahannya mana? Nggak ada Ustadz. Itu naknya huruf ini mudhari'ah. Nah, fi'il mudhari' adalah fi'il mazid sebetulnya. Jadi ketika ketambahan dhamir, baik itu dhamir ya, dhamir ta, dhamir alif, dan seterusnya, itu istilah akan tetap diistilahkan dengan fi'il mazid satu huruf. Jadinya na'budu ini sebenarnya adalah fi'il mujarrad 3 huruf, tapi dia ketambahan dhamir. Jadinya kalau kita lihat, nah nanti insya Allah di bagian dhamirnya kita akan praktekkan. Nunnya adalah harfun zaid. Oh iya Ustaz. Nunnya jadi harfun zaid ya? Iya betul. Ainnya adalah fa'ul kalimah. Ba'nya ainul kalimah. Dalnya lamul kalimah. Atau kita praktek yang jangan ada dhamirnya dulu. Nah, kita coba buka surat Al-Falaq deh. Nah, surat Al-Falaq sudah? Sudah. Nah, di ayat kedua, min syarri ma khalaqa. Nah, khalaqa. Nah, kita hitung dulu hurufnya. Ini ada berapa huruf? 3. Ada 3. Berarti nanti kita masuk ke fi'il mujarrad 3 huruf. 3 huruf. Ya, jadi sebelum kita rumuskan fi'il mujarradnya masuk si khalaqa ini kita tentukan wazannya, kita hitung dulu hurufnya. Karena hurufnya ada 3, berarti nanti kita masukkan ke fi'il mujarrad 3 huruf. Jadi ketika kita lihat fi'il, jangan langsung buru-buru menjelaskan fa'ul kalimah, ainul kalimah, lamul kalimah. Ternyata nanti kalau misalnya ada 4 huruf, kita langsung bingung sendiri. Atau ternyata fi'il itu fi'il mazid 1 huruf, fi'il mazid 2 huruf, dan seterusnya. Jadi kita pastikan dulu ini hurufnya ada berapa, dan lihat dia masuk ke wazan mana.
Apakah wazan fi'il mujarrad yang 3 huruf atau 4 huruf, atau fi'il mazid 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Jadi hal yang penting itu adalah kita menghitung total hurufnya dulu ada berapa. Nah, karena khalaqa ini ada 3, berarti dia masuk fi'il mujarrad 3 huruf. Nah, siapa nih yang mau menjelaskan khalaqanya? Coba saya Ustadz ya. Iya. Eh, Khalaqa. Ya Allah, kok ini lagi ketemu. Khalaqa itu faul kalimah. Yang mana Kemudian yang jadi fa'al kalimahnya? kha, Ya, kha. lamnya ainul kalimah. Mm-mm. Kopnya lamul kalimah. Kan yang 3 huruf ya. Betul nggak Ustaz? Ya, coba yang sekarang yang hasad. Iza hasad. Ija. Yang hasadnya aja. Ayat terakhir. Oh, ija hasad berarti ijanya. Ya, hasad. Hasadnya, bukan izanya. Oh, ija hasad. Oh, ija hasad. Iya, haknya itu hasada ya. Haknya itu faul kalimah, sinnya ainul kalimah, dalnya lamul kalimah. Nah, ya, seperti itu. Alhamdulillah. Oke, coba satu lagi Bu Mimbar, yang ayat ketiga, waqoba. Wakoba ya wawunya faul kalimah, kopnya ainul kalimah, baknya lamul kalimah. Nah, ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ini Nah, suka sekarang kita hilang. coba buka di surat An-Nasr. Di surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke kata jaa. Nah, siapa nih yang mau menjelaskan kata jaa? Jaa. Jaa ya Pak Ustadz. Ya. Siapa yang mau? Coba. Saya coba. Ya, tidak enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ja-nya itu faul kalimah, alifnya itu ainul kalimah, hamzahnya itu lamul kalimah. Nah, ya, seperti itu. Nah, jadi jaa itu juga masih masuk ke fi'il mujarrad 3 huruf. Karena alif masih dihitung 1 huruf. Jadi jimnya 1, alifnya 2, hamzahnya 3. Nah, di ayat ketiga, awal ayat ketiga, fasabbih. Nah, ini saya akan hilangkan dulu bentuk-bentuknya, atau kita rubah dulu ke bentuk fi'il madhinya. Fasabbih, fa-nya hilangkan. Jadinya ini adalah sabbaha. Sabbaha. Nah, kalau sabbaha masuk ke wazan mana nih? Rumus wazan mana? Sabbaha. Majid, Ustaz. Majid 1 huruf. Majid. Majid Ya, yang tambahan mana 1 huruf. mazid 1 hurufnya? Yang tasydid. Yang itu ba tasdid. Maksudnya disebutkan rumus yang mana atau wazan yang mana? Rumusnya yang Fa'ala. Fa'ala. Nah, ya, yang fa'ala. fa'ala. Nah, sabbaha berarti fa'ala. Nah, kira-kira yang jadi harfun zaidnya yang mana? Yang Yang ba tasydid. pertama. Nah, ba Ya, pertama. Nah, ba pertama itulah yang jadi harfun zaid. Nah, ini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, wastaghfir. Kita buang huruf wawunya, kita hilangkan huruf ha-nya juga di akhir, jadinya istaghfaro. Nah, istaghfaro ini masuk ke wazan yang mana nih? Wazan mazid yang 3 huruf. Nah, ya, yang mana? Rumus yang mana? Ifta'ala. Nah, bukan. Ifta'ala itu 5. Istaf'ala. Istaf'al. Nah, ya, istaf'ala. Nah, istaf'ala. Nah, siapa yang mau menjelaskan harfun zaidnya mana, kemudian huruf asli yang mana?
Yes. Saya Ustadz, Ya, Ustaz. Ya, Bu Mila. itu Hamzah ya namanya ya, Hamzah. Hamzah wasal. Ya, Hamzah wasol itu harfun zaid, Harfun jinnya jahid, juga harfun jinnya zaid, harfun jahid, taknya tanya harfun harfun zaid, jahid, ghoinnya ainnya itu faul faul kalimah, kalimah, fa-nya itu fa-nya ainul itu kalimah, ainul kalimah, ro-nya itu ro-nya lamul itu lamul kalimah. kalimah. Nah, ya, Masya Allah. Mumtaz. Oke, bagus, Masya Allah. Nah, sekarang di surat Al-Lahab. Di surat Al-Lahab. Di surat Al-Lahab, ayat pertama, di akhir ayatnya ada tabba. Tabba. Nah, kira-kira dia masuk ke wazan mana nih? Fi'il mujarad atau fi'il mazid? Jangan lupa dihitung dulu jumlah hurufnya. Yang Tabba. ayat berapa Ustadz? 3 huruf. Ayat pertama di akhir ayatnya. Tabba. Oh ya, tabba. Mujarad 3 huruf. Nah, mujarad 3 huruf. Mujarad 3 huruf. Gimana tuh, Bu? Mana yang jadi fa'ul kalimahnya, ainul kalimahnya, dan lamul kalimahnya? Ha? Faul Yang ta kalimahnya. itu Ta. faul kalimah. Iya. Ya. Terus Ba-nya ainul. ba yang pertama itu ainul kalimah. Kalimah. Ba yang kedua lamul kalimah. Lamul kalimah. Nah, ya, seperti itu ya. Tabba. Kadang nantinya kita akan menemukan fi'il mujarad yang 3 huruf ini, kalau dilihat itu seperti 2 huruf, kayak tabba. Ta itu 1, ba itu 2. Tapi karena ba-nya ada tasydid, dia jadi 3 huruf. Tabba. Atau juga nanti madda atau qasso. Jadi intinya kalau misalnya kita menemukan 2 huruf, tapi kita lihat juga bentuk harokatnya. Ada tasydid gak? Kalau ada tasydid, nah berarti dia sebenarnya 3 huruf. 3 huruf. Begitupun yang ja'a atau qala. Nah, alif-alifnya itu juga tetap kita hitung. Ustadz, maaf bisa diulang lagi. Soalnya tadi ada ibu yang ngikutin Bu ini jadi nggak begitu jelas kedengarannya. Ya, yang mana, Bu? Tadi ada ibu yang ngikutin Bu Mila, jadi yang watabba, ba tasydidnya ba pertama itu apa, ba kedua itu apa? Oke, ta-nya itu adalah fa'ul kalimah. Ba pertama itu ainul kalimah, ba kedua itu lamul kalimah. Persis dengan fi'il mujarad 3 huruf. Makasih. Ya, bukan persis ya. Emang benar-benar fi'il mujarad 3 huruf. Cuman bentuknya aja yang beda. Kalau biasanya kan kita lihat fi'il mujarad tuh ya secara zahirnya 3. Zahaba, za 1, ha 2, ba 3. Atau hasuna atau sa'ala, itu kan 3 huruf. Kalau ini tabba, seperti 2 huruf padahal aslinya 3 huruf karena ada tasydid. Kalau tasydid itu berarti 2 huruf. Nah, di sini ada kasaba di akhir ayat kedua di surat Al-Lahab. Kasaba. Jangan yang kasaba. Kasaba kan 3 huruf. Fi'il mujarad. Iya, fi'il mujarad itu kita. Nah, di surat Quraisy. Di surat Quraisy, li'ila fi Quraisy. Nah, di ayat keempatnya atau ayat terakhirnya, allazi at'amahum. Nah, yang at'amahum. Kita hilangkan dulu domirnya, berarti humnya. Humnya kita hilangkan dulu. Kita ambil kata at'ama. At'ama. Nah, ini masuk dalam fi'il mujarad atau fi'il mazid. At'ama, nah dihitung dulu jumlah hurufnya. 1 huruf. Tambah fi'il majid 1 huruf. Majid 1 huruf. Majid 1 fi'il huruf. majid 1 huruf. 1 huruf. Mulanya wajannya af'ala. Nah, dengan wazan Af'ala. af'ala. Nah, jadi at'ama ini kalau kita hitungkan ada 4, ada 4 huruf. Ada hamzah pertama, to kedua, ain ketiga, mim keempat. At'ama berarti 4 huruf.
Nah, sebenarnya kan 4 huruf ini tuh bisa jadi masuk ke kategori fi'il mujarad 4 huruf, bisa juga ke fi'il mazid 1 huruf. Tapi karena at'ama ini di depannya ada hamzah, berarti dia masuk ke fi'il mazid 1 huruf. Karena yang fi'il mujarad 4 huruf itu nggak ada hamzah di depannya. Oh iya. Dan karena ada bentuk tambahannya hamzah, berarti dia cuma masuk ke wazan af'ala. Jadinya at'ama itu masuk ke wazan af'ala. Di mana hamzahnya itu adalah harfun zaid. Po-nya fa'ul kalimah. Kemudian ainnya itu ainul kalimah. Ainul kalimah. Mimnya lamul kalimah. Lamul kalimah. Ustadz mau tanya, Ya. kalau wazan fa'lala itu selalu tidak ada harokat hamzah di depannya ya Ustadz ya? Iya, nggak pernah ada. Terus yang Jadi kalau ada harokat hamzah, ya. Terus jangan fa'lala, lalanya itu kan sama. Berarti di belakangnya dia juga apa hurufnya sama ya? Enggak. Oh, nggak mesti. Bukan samanya, tapi harokatnya sama. Kayak basmalah. Basmalah kan huruf ketiga dan keempatnya beda. Tapi harokatnya sama. Ya, baik Ustadz. Syukuran Ustadz infonya. Afwan. Jadi yang dilihat harokat akhirnya. Basmalah atau hauqala atau hamdalah. Nah, jadi bentuk-bentuk yang seperti itu yang fathah, sukun, fathah, fathah. Nah, itu berarti masuk ke fi'il mujarad 4 huruf. Oke, kita coba cari lagi. Tapi yang lebih dari yang fi'il mazid. Nah, seperti yang tadi di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kata nasta'in, ini kan bentuk fi'il mudhari'nya. Nah, kita coba kembalikan ke fi'il madhinya. Ista'ana. Saya tulis di papan tulis. Nah, bentuk fi'il madhinya adalah ista'ana. Ista'ana. Nah, kira-kira nih, yang ini mana yang dia masuk dalam kategori apa? Fi'il mujarad atau fi'il mazid? Mujarad. Fi'il majid. Nah, fi'il majid apa fi'il mujarad? Majid Ustaz. Mazid ya. Nah, kita hitung dulu. Kita hitung dulu. Hamzah wasal pertama, sin kedua, ta ketiga, ain keempat, alif kelima, nun keenam. Berarti dia bukan fi'il mujarad. Karena kalau fi'il mujarad kan 3 atau 4 huruf. Nah, ini berarti masuk ke fi'il mazid. Nah, karena totalnya ini ada 6 huruf, berarti dia masuk kategori fi'il 3 huruf. Mana yang jadi tambahannya? Nah, kita lihat huruf tambahan itu sa'altumuniha. Nah, sa'altumuniha itu 10 huruf nih. Alif. Huruf. Nah, di mana di antaranya ada hamzah, sin, dan ta. Nah, berarti huruf pertama ini, 3 huruf pertama ini adalah huruf tambahan semua. Nah, berarti kalau misalnya kita pengen jelaskan nih, kaidah rumusnya seperti apa? Fa'ul kalimah dan harfun zaidnya. Yang kata ista'ana. Kenapa Ustaz? Nah, gimana nih? Mana yang fa'ul kalimah, mana yang harfun zaid? Oh, yang hamzah, shin, dan ta itu harfun zaid. Terus ain, fa'ul kalimah. Fa'ul kalimah, lam. Ainul kalimah. Nah, ain itu fa'ul kalimah. Yang lamul kalimahnya mana? Iya, lamulnya lam. Lamul kalimahnya nun. Lamulnya nun. Oke. Ista'ana. Ainnya panjang. Nah, hamzah wasal adalah harfun zaid. Sin harfun zaid. Ta itu harfun zaid. Berarti 3 huruf awal itu harfun zaid semua.
Kemudian kan sisa tinggal ain, alif, dan Ain, nun. alif, dan lam. Nah, ain di sini jadi faul kalimah. Faul kalimah. Alifnya jadi Alifnya lamul kalimah. lamul kalimah. Nunnya jadi lamul kalimah. Jadi yang jadi ainul kalimah adalah ininya apa? Alifnya. Alifnya. Iya, bentuk alifnya. Ada yang tanyakan lagi? Kita banyak nih, supaya paham. Ustaz, kalau kata yang lain boleh nggak? Kayak Kenapa? aroaita itu, kata yang lain kalau aroaita itu gimana ya Ustaz? Yang di Al-Maun ya, aroaita. Kalau tanya kan udah kelihatan bahwa dia harfun zaid ya. Yang aroainya itu tuh Ustaz. Boleh diterangin? Itu kan pasti kayaknya Nah, iya. bukan fiil mujarot ya, aroaita itu. Aro'aita. Namanya. Nah, kira-kira ada yang tahu? Kita telaah nih. Aro'aita itu bentuknya bentuk apa? Yang di ini, yang di surat Al-Ma'un, Aro'aita. Ustadz, Hamzah yang pertama itu ini Ustadz ya, tidak menyatu dengan kata Tambahan. ro'at. Ya, berarti Nah, dia iya. istifham ya, istifham. Jadi Aro'aita, ini kalau saya tulis nih, Aro'aita. Nah, Hamzah yang pertama ini bukan fiil, bukan termasuk di kata ro'aita. Tapi apa? Nah, ini namanya kata tanya. Oh, Kata tanya. Jadinya nanti kita akan hilangkan nih ya. Hamzahnya. Oh, Jadi bukan ro'aita lagi, tapi ro'aita. Aro'aita. Karena ro'aita. Hamzah di awal, A Ya, itu adalah huruf ya, huruf tanya. Huruf. Iya, betul, huruf. istifham. Huruf istifham. Ya. Nah, ya. Oh, iya. Berarti sisa dengan ro'aita. Oh iya, jadi Nah, kita hilangkan taknya. Iya, iya. Jadi Kita ro'ai. hilangkan taknya. Kalau Yes. taknya, karena kan dia domir. Nah, nanti domir kita pelajari pekan depan insya Allah. Taknya kita hilangkan, berarti sisa ro'ai. Ro'ai, ya. Ya kan? Sisa ro'ai. Sisa seperti ini. Berarti mujarot, Ustaz. Nah, iya betul. Kalau Berarti dia ro'ainya, mujarrod. kalau tambahin tak baru majid tadi ya. Iya, mazid. Baik, Ustaz. Syukran infonya. Ustadz, untuk tahu bahwa Hamzah depan itu kata tanya atau bukan, kita dari mana taunya? Misalnya hanya lihat hurufnya aja gitu, atau harus lihat terjemahannya? Oke, kalau kita belum terlalu mendalami ilmu bahasa Arab, nah kita lihat dulu terjemahannya. Kita lihat dulu terjemahannya di surat Al-Ma'un itu, di ayat pertamanya, Aro'aital ladzi yukadzibu bidin. Nah, ketika dilihat di bentuk terjemahannya, tahukah kamu? Oh, berarti di sini ada kata tanya nih. Nah, kita tinggal lihat kata tanyanya di mana. Kata tanya itu biasanya di awal, berarti di hamzahnya. Hamzah. Ya. Kurang, Ustaz. Begitupun kalau kita lihat misalnya di surat Al-Fil. Itu dari ayat 1 sampai 2, itu bentuk tanya semua nih. Alam taro, alam yaj'al. Nah, A-nya itu kata tanya. Tanya. Nah, kita kembali sedikit ke kata ro'aita tadi. Kan ro'aita, A-nya dihilangkan jadi ro'aita. Nah, ta-nya kita hilangkan jadi ro'ai. Nah, apakah dia dibaca ro'ai?
atau dibaca apa nih? Dan masuk ke wazan mana nih? Fa'ala, fa'ila, atau fa'ula? Fa'ala. Salah, Pak. Fa'ala. Kenapa? Karena itu ya-nya itu kan mengikuti, biasanya sih mengikuti harokat sebelumnya ya. Jadi ro'a gitu ya Ustadz ya. Jadi fa'ala. Betul Iya. nggak, Ustadz? Karena yang dilihat itu bentuk ainul kalimahnya. Kalau fi'il mujarrad 3 huruf, Ainul. itu yang dilihat itu ainul kalimahnya. Ainul kalimahnya harokatnya apa nih? Fathah, kasrah, atau dhammah. Kalau fathah berarti fa'ala. Kalau kasrah berarti fa'ila. Kalau dhammah berarti fa'ula. Nah, karena ainul kalimahnya itu fathah berarti fa'ala. Tapi cara bacanya juga bukan ro'aya, tapi ro'a. Panjang. Jadi Ro'a tulisannya, ya, tulisannya akan seperti ini. Ro'a, ro'a. Nah, ini nanti akan kita pelajari di bab mu'tal namanya. Bab mu'tal itu masih jauh sekali, di mana nantinya susunan huruf itu ada susunan huruf yang hurufnya ini semua sehat semua, ada juga huruf yang sakit semua. Itu istilah bahasa Arabnya. Huruf sakit itu maksudnya huruf yang bisa berubah-ubah, kayak qala kan awalnya fi'il madhinya ada alif tuh, tapi ketika dirubah jadi fi'il mudhari jadinya yaqulu, alifnya hilang, malah digantikan oleh waw. Nah, itu yang dimanakan dengan mu'tal. Nah, yang menariknya kalau misalnya kita nggak ngerti di bagian ininya kayak tadi fa'ul kalimah, ainul kalimah, lamul kalimah, nah nanti kita akan sulit nih mendeteksi mana yang jadi huruf Jadi sehatnya, huruf mana sakit. yang menjadi huruf sakitnya. Seperti itu. Oke, jadi untuk materi hari ini sudah jelas istilah wazan atau tamsil. Jadi wazan atau tamsil itu istilah yang sama ya. Cuman pengungkapannya aja. Kadang ada sebagian ulama yang mengungkapkan dengan istilah tamsil, tapi ini udah lama sekali tidak digunakan memang. Kalau sekarang lebih ke istilah wazan. Tapi keduanya sama-sama menjelaskan hal tersebut. Kalau kita tuh istilahnya rumus. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya wazan atau tamsilnya. Jadi ketika misalnya ro'a itu masuk ke wazan apa? Maksudnya ro'a itu masuk ke rumus apa? Kita lihat, karena ainul kalimahnya atau huruf keduanya fathah, berarti dia masuk ke wazan fa'ala. Gitu. Atau ketika misalnya yang tadi, yang mana ya? Nah, yang kata nazzala. Nah, nazzala ini masuk ke wazan apa? Karena kita lihat ada 4 huruf dan ada tasydid, berarti dia masuk ke wazan fi'il mazid 1 huruf fa'ala. Seperti itu. Jelas Ibu-Ibu? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Alhamdulillah jelas. Tapi Ustadz ini papan tulisnya kecil banget ya, nggak bisa digedein ya, Ju. Nggak Ini, kelihatan. Yang halaman 1 Bisa kan digedein. saya bisa dari ini tadi gede. pencet nggak bisa. Bisa Iya makanya aku belum tahu. digedein pakai tangan itu screen-nya coba. Iya, ini Pencet. udah besar nih. Ini diklik pakai Yang di tempat aku masih kecil. Pakai Yaudah, nanti tangan. Oh, Bukan coba sama Ibu di zoom sendiri layarnya pakai di tangan. HP-nya. Iya, pakai tangan. Pakai Disentuh. tangan dilebarin. Sudah, iya. Dilebarin. Tadi, udah. Dari tadi pencet-pencet nggak bisa. Udah, alhamdulillah ya, ya Ustadz. Kalau saya pakai laptop nggak bisa Ustadz itunya. Nggak Oh, apa. tapi Jadi saya kalau pakai laptop tulisannya lebih luas kan kelihatannya. enggak, Lebar. tapi nggak kelihatan Ustadz. Saya hanya halaman 1, cuman yang tulisan pertama doang. Tulisan selanjutnya nggak kelihatan. Jadi saya pakai 2, HP sama laptop. Yang mana yang kelihatan, Bu? Yang HP yang kelihatan, yang Enggak, laptop maksudnya kalau yang laptop yang mana yang kelihatannya yang pertama doang Ustadz, yang zahaba, fa'ala, sami'a, Oh, yang selebihnya enggak? fa'ila. Yang selanjutnya yang ke kanan, Ustadz kan terus nulis yang ke kiri nggak kelihatan. Ini saya belum tahu juga nih.
cara nginiinnya. Tapi jadi saya pakai dua sih, pakai HP, nggak pakai HP kelihatan. Iya, iya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Nah, kalau nggak ada, nah di halaman 33 itu ada beberapa fiil nih. Nah, ada latihan maksudnya. Nah, latihannya ini jadi PR ya, insya Allah pekan depan kita bahas. Ada 3 soal di sini, apa yang dimaksud dengan wazan atau tamsil, kemudian bagaimana cara menimbang sebuah fiil. Menimbang sebuah fiil tuh kayak tadi ya, maksudnya ini fa'ul kalimah, ini ainul kalimah, ini lamul kalimah, itu bentuk menimbangnya. Ya. Yang ketiga, Kemudian timbanglah setiap fiil, maksudnya dijelaskan kayak tadi. Misalnya kata zahaba, za itu adalah fa'ul kalimahnya, ha itu adalah lamul kalimahnya, dan seterusnya. apa bedanya Nah, dengan ini yang dua ya Ustadz ya? Yang nomor dua kan, maksudnya yang Nomor nomor dua 2 kan, pertanyaannya. nomor dua, kalau nomor tiga nomor kayaknya 2 sama. itu kita menjelaskan caranya seperti apa. Oh, Kalau jadi nomor seperti 3 kita praktek langsung pada beberapa fiil. jadi kalau nomor Oke. 2 itu contohnya cara menimbang itu hitung dulu Nah, hurufnya ya gitu ya seperti itu. Ustaz. Oh gitu. Ya, dihitung dulu jumlah hurufnya berapa Ya, iya. dan masuk dalam kategori fiil yang mana, wazan apa. Oh, baik. Oh iya gitu ya, baik. Rot gitu ya Ustaz. Ya. Nanti insya Allah pekan depan kita bahas PR. Oke, kalau nggak ada lagi, saya kembalikan ke Ibu Afwani ya tadi ya. Iya Ustaz. Ya. Ya Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Panjatkan kepada Allah SWT. Materi hari ini telah kita terima begitu banyaknya penjelasan dari Pak Ustadz, yang semoga ini semua menambah wawasan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Setelah itu mudah-mudahan kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita untuk selanjutnya dan memanfaatkan kita dalam pembacaannya, mempelajarinya. Untuk Amin. itu marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan hamdallah, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ibu-ibu. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita sehat-sehat selalu dalam menjalankan ibadah kita. Amin. Amin. Makasih Pak Ustadz, makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Miss Indris.